siang Foi.id, nama aku Amira Karin, aku adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Aku itu pertama kali debut sebagai soloist, istilahnya masuk industri musik ini lah ya, mulai berkecimpung itu tahun 2022 awal, dimana aku merilis single pertama aku judulnya Berlalu. Terus dari situ aku rilis beberapa single lagi sampai pada akhirnya tahun 2023 Mei aku rilis album perdanaku judulnya Things She Wanted to Say But jadi total tuh udah ada berapa single ya. Pokoknya satu album isinya 10 lagu dan beberapa single juga. Pernah rilis EP juga, semacam mini album gitu. Dan insya Allah di tahun ini juga akan merilis lagu juga, rencananya mau rilis EP. Rilis EP kembali. Ya, jadi satu album, satu EP dan beberapa single. Boleh, jadi aku itu sebenarnya dari kecil tuh suka banget performing. Semua yang berkaitan dengan performing arts gitu. Berawal dari aku les nyanyi juga, kursus nyanyi, terus sama orang tua. Alhamdulillahnya memang disupport jalannya di sini gitu kan, ditemenin untuk pentas di sini, pentas di situ, ikut kompetisi nyanyi ini, kompetisi nyanyi itu, choir juga pernah. Dulu aku itu kelas 5 SD atau 6 SD. Aku musikal pertama aku itu musikal Laskar Pelangi, waktu itu ke Jogja. Jadi udah itu anak kelas 5 atau 6 SD itu sudah dilepas oleh orang tuanya ke Jogja untuk belajar mengexperience gini gitu dunia musikal, dunia musik gitu kan. Dan memang dari kecil suka banget nyanyi dari umur 4 tahun waktu itu. Terus itu terakhir musikal aku pas kecil dan akhirnya aku mulai memasuki lagi ke panggung musikal tahun lalu. Pas aku ikut audisi musikal Keluarga Cemara yang diselenggarakan oleh Visinema, Indonesia Kaya, dan juga Teman Musicals gitu. Dan di situ aku alhamdulillah berperan sebagai Ais. Menurut aku luar biasa banget sih perasaannya dan pengalamannya karena karakter Ais itu sendiri dan cerita Keluarga Cemara itu sendiri gitu, IP-nya udah besar banget ya. Gitu sebagai satu kesatuan produk tuh udah besar banget, dari dulu ada novelnya, ada filmnya gitu, ada sinetronnya bahkan gitu. Jadi untuk memasuki dunia musikal lagi dengan such a huge responsibilities, tapi aku belajar banyak banget sih dari situ. Beda banget sih tentunya gitu. Let's say mungkin yang mirip tuh sebenarnya adalah ketika kita di panggungnya gitu kali ya. Misalnya kalau sebagai soloist kan prosesnya panjang gitu, dari kita nulis lagu, produksi lagu, kita rekaman sampai kita akhirnya bisa membawakan lagunya offline gitu ke teman-teman pendengar. Sedangkan kalau musikal kan memang nyawanya itu adalah di panggung gitu, itu adalah rumah kita untuk menampilkan. Jadi mungkin sebenarnya kalau mau di apple to apple tuh lebih gimana di panggungnya gitu. Sebenarnya perasaannya walaupun musikal pun juga sekarang banyak banget yang sudah melakukan recordingnya juga gitu. Jadi mereka merilis juga lagu-lagunya di record menjadi satu kesatuan album musikal gitu. Kemarin juga musikal Keluarga Cemara memenangkan album musikal terbaik di AMI Awards. Jadi juga udah ada di behind the stage-nya juga gitu. Cuman kalau perbandingannya beda sih. Kalau soloist kan kita membawakan lagu kita sendiri ya gitu. Kita membawa nama aku gitu, Amira Karin gitu. Jadi deg-degannya juga beda gitu. And it feels very personal mungkin kalau soloist, karena yang aku bawakan juga cerita-cerita aku gitu. Jadi aku benar-benar kayak ibaratnya benar-benar membuka diri aku gitu ke depan semua penonton dan pendengar untuk dengerin cerita aku gitu. Sedangkan kalau musikal, drama musikal kan dia menyatukan komponen acting, singing dan dancing gitu kan. Jadi
sebenarnya personal banget juga sih karena, dengan aku membawakan karakter lain tuh bukan berarti aku menjadi orang lain gitu. Banyak banget sisi-sisi dari aku sendiri pun juga yang aku tonjolkan gitu. Jadi, mungkin itu ya perbedaannya, yang satu kita benar-benar membawa diri kita sendiri gitu. Dan kayaknya kalau menjadi soloist tuh it sums up, menyimpulkan journey aku dari kecil sampai sekarang pada akhirnya aku memilih untuk menjadi full time musician gitu. Dan, iya, dan kalau musikal tuh memang udah kecintaan aku banget gitu dari kecil untuk perform gitu, berada di ranah performing. Aku menemukannya itu, aku tadi udah mention umur 4 tahun tuh aku mulai masuk, ke kursus nyanyi di Elvas Music House, tapi kalau kata mama sih memang dari kecil suka banget depan TV, dulu nonton Avi Junior gitu, kayak aku suka banget ikut nyanyi dan nari-nari depan TV gitu, as if aku ada di panggung itu gitu. Jadi memang kayak dari kecil pengen tampil aja gitu, pengen suka nyanyi, memang suka nyanyi juga. Terus, semakin kesini juga nggak tahu kenapa jalannya memang ditunjukkannya selalu di musik gitu. Pas lagi mengejar akademis pun, masih sekolah dan juga kuliah gitu, pasti ada aja gitu yang aku lakukan di musik gitu, karena kayaknya emang nggak bisa sih hidup tanpa musik gitu kan. Terus tapi dulu dari kecil suka performing, nggak pernah kebayang gitu gimana sih rasanya di industri gitu, gimana sih rasanya, oh kita tuh bisa ya punya lagu sendiri gitu ya, oh nggak pernah gitu, kayak dari kecil nulis lagu tuh belum pernah. Jadi memang aku masuk ke label Archery Music, di situ aku memang sangat diasah banget, belajar banget di situ ya, kayak jujur kayak S2 ya, sambil kerja sambil belajar banget juga cara nulis lagu, cara produksi lagu. Itu sih, jadi memang, walaupun mungkin title sebagai penyanyi gitu ya, kayak sebenarnya nggak tabu-tabu banget, cuman, kayak banyak orang yang sebenarnya belum terlalu kebayang gitu, menjadi penyanyi di industri musik tuh gimana sih kesehariannya gitu, and how can we, gimana cara kita hidup gitu sebagai full time musician gitu kan, sebagai pekerja kreatif gitu. Dan industrinya juga alhamdulillah sekarang sudah sangat berkembang gitu. Jadi memang dulu pas aku lulus kuliah tuh ya aku dan orang tua aku juga adalah kita takut-takutnya gitu kan, kayak dulu kuliahnya di ilmu komunikasi di UI, terus tiba-tiba jadi penyanyi gitu, walaupun banyak banget sih ilmu yang aku bawa gitu, cuman nggak tahu ya, memang sepertinya sudah di sini aja. Jadi memang setiap hari yang aku pengen lakukan adalah yang mencoba untuk memanfaatkan sebaik-baiknya aja gitu apa yang sudah dititipkan ke aku gitu. Maksudnya ya memang, oh berarti aku diberikan suara ini, aku harus bisa memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Panggung atau nggak dengerin di digital streaming platform ya. Iya, sebenarnya wah banyak sih. Ini aku pelajari selama 3 tahun ke belakang ya, adalah kita harus bisa untuk gini, jadi menurut aku, ini kalau aku ya, menjadi musisi tuh nggak ada yang ngasih tahu kita harus ngapain gitu. Jadi setiap hari kita yang harus bikin jadwalnya sendiri gitu. Dari Senin sampai Jumat, bahkan banyak banget bisa panggung-panggung tuh di weekend gitu kan. Jadi sebenarnya kesulitannya adalah untuk memposisikan diri aku nih, aku lagi kerja atau aku lagi memang hobi aku aja nyanyi gitu. Karena yang aku lakukan sebagai pekerjaan ya hobi aku gitu. Jadi kalau aku lagi bosen, aku lagi jenuh, lagi nggak termotivasi gitu, aku bingung juga mau ngapain gitu. Karena ya kesannya kayak pekerjaanku sudah menjadi kehidupanku gitu kan gitu. Jadi itu sebenarnya kesulitannya itu sih. Jadi kita tuh harus bikin hari Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, ngonten dalam seminggu mau berapa jam gitu, uploadnya setiap hari apa gitu. Konsep kontennya mau ngapain aja, nyanyi apa lagi ya gitu. Jadi digitalnya itu sih sebenarnya itu dari digital gitu. Terus aku juga workshop nulis lagu gitu. Ditargetin dalam sebulan, dalam seminggu harus jadi berapa demo.
aku sih sangat-sangat amat bersyukur banget aku berada dalam naungan label gitu ya, record label, karena di sini kita jalannya bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya menurut aku menjadi musisi banyak sekali teman-teman aku musisi indie yang menurut aku ini adalah pekerjaan yang cukup lonely gitu ya. Tapi enaknya adalah kita melakukan apa yang kita suka gitu. Jadi ada plus minusnya sih pastinya gitu. Kita bisa ya udah hidup melakukan pekerjaan yang kita suka, yang kita senang, dan menurut aku itu adalah sebuah privilege dan blessings dan berkah sih gitu. Dan jadi digital, workshop nulis lagu, nanti kalau alhamdulillah bisa manggung, kita manggung gitu. Terus banyak riset juga gitu, konten media sosial analisis gitu kan, kita harus ngapain lagi nih untuk ya jadi campuran numbers tapi juga kreatifnya gitu, tapi juga secara sisi emosional psikologi juga. Misalnya sebagai seniman kan sangat sensitif juga ya gitu dengan cerita kita sendiri. Jadi menurut aku itu ya ada tantangannya sendiri, tapi juga ada seneng banget sih kalau aku. Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing musisinya sih gitu. Kita nyanyi, kita melakukan pekerjaan seni itu tujuan akhirnya apa sih gitu? Apakah memang untuk nggak bisa dipungkiri aku pengen banget ya gitu lagu-lagu aku tuh bisa semakin banyak lagi. Sekarang kan apa sih bahasanya kan viral ya gitu. Kalau ditanya mau viral, mau tentunya. Karena nggak bohong, memang itu sangat membukakan banyak pintu peluang untuk kedepannya gitu. Kayak kita jadi bisa manggung gitu. Terus semakin banyak juga orang-orang yang dengerin lagu kita gitu. Challenge juga biasanya banyak musisi yang mulainya tuh dari sebagai content creator gitu, misalnya dari TikTok gitu kan. Jadi mereka cover-cover lagu atau ada juga sih yang sambil merilis lagu mereka sendiri gitu. Ada yang mempromosikan mungkin sebagai content creating lah, content creator gitu. Cuman sekarang banyak banget aku dapetin biasanya orang tahu lagunya tapi nggak tahu musisinya siapa gitu. Itu ada another homework lagi tuh, itu PR baru lagi gitu untuk pada akhirnya kita juga, aku tampil sebagai public figure gitu, kayak halo ini aku Amira Karin loh gitu. Juga itu menurut aku itu sisi yang lain juga yang perlu terus diasah lagi gitu. Jadi sebenarnya ya sehari-hari aku sudah living the life that I've always dreamed for sih. Maksudnya aku sudah bisa nyanyi setiap hari, bisa bisa manggung, bisa gitu. Walaupun banyak step-step yang pada akhirnya yang harus aku lakukan untuk pada akhirnya mendapatkan panggung itu misalkan gitu kan. Bisa kenal lebih banyak lagi orang, teman baru, teman-teman pendengar aku yang sekarang aku malah jadi deket banget gitu kan. Yang mereka selalu support, kita saling support lah, saling dengerin cerita gitu. Jadi sebenarnya aku sudah sih. Jadi itu balik lagi gitu ke masing-masing musisinya gitu. Apa sebenarnya yang lo cari gitu dari di sini gitu. Apakah memang ya, tapi nggak bisa dipungkirin juga kayak tentunya kita mau bisa hidup dari sini kan gitu. Tapi ya industrinya sih alhamdulillah berkembang banget sih gitu. Udah banyak banget juga musisi-musisi indie yang sudah mendapatkan spotlightnya gitu. Jadi ya emang harus sabar aja dan terus melakukannya gitu sih kayaknya. Kalau musik yang aku mau bawa sih sebenarnya mungkin karena aku juga berkembang dari kecil tuh, I grew up with listening to instrumen piano gitu. Misalnya aku les piano juga gitu, dan aku suka banget lagu-lagu yang juga memang berat di piano gitu. Jadi memang sebenarnya sih iya, perpaduan antara vokal yang kuat gitu dengan ada instrumen piano sebagai ini utamanya gitu ya. Terus juga lirik-liriknya yang cukup lirih dan apa ya, sensitif gitu, sentimental gitu kali ya.
Jadi itu sih sebenarnya 3 komponen yang selalu aku ingin bawa gitu. Tapi sebenarnya di tahun ini aku mencoba pengen explore yang baru gitu kan. Kemarin aku juga September baru rilis Pelan-Pelan. I think it's my very first lagu yang upbeat gitu. Sebenarnya nggak terlalu ya medium beat gitulah yang dan kayak apa ya? Kalau secara lebih bright gitu, lebih bright dibanding lagu-laguku yang sebelumnya gitu. Dan turns out banyak banget yang suka gitu. Ayo lagi Karin mulai produksi musik yang kayak gini-gini lagi gitu. Jadi menurut aku setiap harinya pasti target kita akan terus berubah-ubah sih gitu. Dari kitanya sendiri juga yang makin dewasa, akunya juga yang semakin lebih mengeksplor lagi gitu kan, riset-riset lagi. Aku pengen gimana sih sebenarnya menyampaikan cerita aku gitu. Terus juga tren yang semakin berubah-ubah juga gitu kan. Cuman memang, iya aku pengen banget sih sebenarnya masih bisa lebih lagi gitu lagu aku, lebih sampai ke telinga yang lebih banyak lagi, gitu kan. Karena sebenarnya, ketika kita udah rilis, katanya kan lagu kita udah bukan punya kita, tapi punya pendengarnya gitu kan. Dan aku nggak bisa target dan rencana sih pasti iya gitu, ketika kita memproduksi musik aku pengen nanti lagunya tuh kayak gini didengar sama orang-orang gitu. Aku pengen orang-orang memaknai lagu-laguku kayak gini, tapi ribuan, ratusan, jutaan orang mau kita senengin nggak mungkin nggak sih? Jadi yang penting sih sebenarnya jujur juga aja gitu dalam apa yang pengen aku sampaikan. Sisanya sih menurutku semua orang punya waktunya masing-masing ya gitu, dan kalau memang sekarang belum waktuku ya aku nggak apa-apa banget gitu. Aku akan terus pengen jalan, yang penting aku itu sih, yang penting aku terus jalan. Karena memang naik turun keyakinan berada di industri ini tuh, dan aku yakin pasti nggak aku doang yang ngerasa kayak gini gitu. Memang jadi musisi tuh harus sabar gitu, karena memang iya, dan musik kan nggak kita doang gitu kan, ada banyak banget. Dan sekarang untuk memproduksi musik tuh udah lebih mudah gitu. Orang bisa rekaman di kamarnya sendiri gitu, bisa bahkan nge-submit lagu tuh dari kamarnya sendiri gitu. Jadi everyone could be a musician, dan iya pasti ada waktunya masing-masing sih menurut aku gitu. Ya itu aku juga sering bingung sih di situ. Karena yang tadi aku bilang gitu, ini pekerjaan yang sangat apa ya, kita nggak bisa tuh kayak kerja pergi ke kantor terus 100% meninggalkan diri kita gitu, memisahkan banget antara kerja ya kerja, diri kita ya diri kita gitu. Nggak bisa banget, lagi aku ngerasa ya ini tuh yang aku bilang tadi gitu ya, udah satu kesatuan gitu loh, kayak aku, musik, pekerjaan aku gitu, sehari-hari aku, hobi aku. Jadi memang sangat perpaduan idealis, dan gimana aku bisa apa ya, masuk ke marketnya gitu kan, bisa menghasilkan uang dari sini gitu. Berada di label indie ini menurut aku keuntungannya dan apa ya, aku bisa sangat growing sih di sini gitu, karena kita memang konsepnya tuh tailoring gitu. Kayak gimana musisinya biar bisa tumbuh juga gitu. Jadi nggak hanya rilis lagu, tapi kitanya juga jadi tahu gitu. Kita nih mau kemana sih gitu musiknya. Kita nih mau sebagai manusia tuh mau seperti apa gitu. Jadi I think it's kayak pelajaran hidup juga gitu. Tentunya aku belajar banget sih di dalam sini caranya untuk terus mementingkan kreatifnya dan bisnisnya gitu. Menurut aku itu ya memang harus balance sih gitu, dan ada sih waktu yang dimana aku belum suka lagi gitu, tapi kayaknya iya nih secara bisnisnya bisa menguntungkan gitu. Tapi jarang sih kita di Artstream Music jarang yang seperti itu, karena yang paling penting adalah sepertinya senimannya harus suka dulu gitu. Karena apapun yang nggak berasal dari hati menurut aku sih nggak akan turns out well ya. Jadi itu sih menurut aku kayaknya kitanya harus suka dulu gitu, baru nanti dari situ kita rencanakan, kita programkan cara deliver yang terbaik gimana gitu secara kreatif dan bisnisnya gitu sih.
ekosistemnya sih sudah sangat amat berkembang sih gitu. Mau ngomongin ideal atau enggak, menghidupi atau enggak, kayaknya itu tergantung masing-masing gitu ya. Cuman industrinya sih sudah sangat maju gitu, udah sangat kita nih ada gitu. Industri musik, industri musikal, industri ada orang-orang yang memang hidup dari sini tuh ada banget gitu. Kalau dibilang menghidupi ya menghidupi gitu. Cuman itu sih kayaknya kalau mau ngomong ideal atau enggaknya aku nggak bisa dari pemikiran aku aja gitu. Kayak banyak juga kan pasti yang punya pengertian ideal masing-masing gitu. Cuman bisa hidup dari sini tuh bisa gitu. Dan itu kayaknya memang salah satu goal kita gitu sebagai kita bersama dengan teman-teman Archery, kita pengen banget kita sebagai artis-artisnya bisa hidup dari karya kita sendiri gitu. Dan menurut aku harus terus dijalanin sih gitu, nggak bisa emang tadi konsepnya harus sabar dan yakin dan berani gitu. Karena tadi aku bilang lurusin dulu sih sebenarnya niatnya gitu. Kita nih sebagai musisi, kamu tuh mau kemana? Kamu mau ngapain? Apa yang kamu cari dari sini? Udah, karena sebenarnya plus pointnya tadi kan kita suka apa yang kita lakukan gitu. Jadi bisa banget gitu. And we're growing and we will get there, I promise gitu. Dan penikmatnya, pendengarnya juga menurut aku sih setiap orang pasti suka lagu lah gitu kan. Maksudnya pasti sih menurut aku akan terus mengiringi gitu. Jadi ya semoga sih kita terus bisa maju ya gitu. Mungkin sebenarnya belum bisa ngebicara banyak gitu karena juga sebenarnya masih dalam proses workshop gitu kan. Cuman kalau secara konsep sih kayaknya udah menemukan sedikit titik terang lah kayaknya kita nih mau kemana gitu kan. Musiknya tentunya masih ada banget sisi core Amira Karirnya yang kemarin-kemarin gitu. Itu nggak akan pernah aku tinggalin sih. Cuman mungkin yang baru adalah di sini aku 100% menulis sendiri. Kalau kemarin kan karena aku juga baru masuk ke label dan baru masuk mencoba menerka-nerka industri, jadi emang banyak yang co-writing gitu, jadi nulis bareng gitu. Di sini memang 100% kisah hidup aku. Tahun ini aku 25 tahun. Jadi gimana aku melaju ke depan. Kayaknya itu sih konsepnya. Dengan segala hal yang ada di belakang, yang terus mengelilingi aku, terus mengejar-ngejar aku, my past. Yang penting aku harus terus moving forward. Itu kayaknya ya adulting lah ya, apa sih namanya quarter life crisis itu ya. Jadi sebenarnya banyak tentang itu gitu, gimana aku ke orang-orang sekitar aku gitu, gimana aku tumbuh, gimana aku ya yang penting aku terus maju ke depan itu. Sebenarnya nggak terbatas menjadi penyanyi penulis lagunya gitu yang ngomonginnya, lebih yang kayak wow, aku surprise sih sama diri aku sendiri gitu. Ternyata kita tuh bisa ya setiap hari mendorong diri kita yang tadinya kita takut banget melakukan hal-hal yang kita nggak kepikiran bisa kita lakuin gitu, atau yang kita udah bilang enggak nih, gue nggak bisa ini, I think this is not me gitu. I think kenikmatannya adalah membuktikan diri sendiri dan terus mendorong diri, breaking the limits. Dan ternyata ketika kita udah sampai di situ, kita bisa gitu loh. Itu sih, itu aku tentang menulis lagu. Karena aku emang dari kecil lebih ke tampil kan, performing. Aku lebih suka di panggung gitu. Jadi aku selalu melihat workshop, studio tuh kayak suatu hal menyeramkan buat aku. Jadi itu sih. Yang paling nikmat adalah aku bisa terus membuktikan diri aku bahwa aku bisa terus melakukan hal-hal yang aku nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu, and bahwa aku tuh growing gitu, aku tuh ternyata jalan ke depan ya gitu.
dari segala ketakutan aku, kecemasan aku, keraguan aku terhadap diri sendiri. Aku bisa terus meyakinkan bahwa aku tuh jalannya ke depan gitu. Aku growing kok, aku bakal sampai kok gitu. Jadi itu sih yang aku belajar dari sehari-hari sebagai penyanyi gitu. Penutupnya kan, Ya. silakan sampaikan apa yang mau sampaikan, harapannya setidaknya untuk tahun ini gitu. Ya. 3 tahun ke depan. Oke, halo teman-teman Volley, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Senang banget bisa membagikan cerita, nggak hanya lagu-lagu aku yang mungkin kalian mau dengarkan dan berkenan dengarkan, tapi juga bahwa cerita aku sebagai musisi, kita tuh matters gitu. Musisi-musisi di Indonesia tuh matters dan keberadaan kita tuh matters gitu. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu aku, ada di semua digital streaming platforms. Harapannya adalah teman-teman mungkin bisa merasa didengar dengan mendengarkan lagu-lagu aku gitu. Teman-teman merasa teman-teman gak kesepian, gak sendirian, bahwa ada aku di sini lewat lagu-lagu aku juga merasakan itu. Dan tentunya teman-teman lain yang mungkin kita bisa saling terhubung lewat lagu aku juga merasakan itu. Jadi kalian tuh gak sendirian gitu. Itu sih, merasa didengar, merasa dimengerti. Semoga banyak musisi indie, musisi Indonesia juga semakin menemukan jalannya, titik terangnya di industri ini. Bisa terus melakukan apa yang kita suka, bisa hidup dari karya-karya kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga lagi di usia aku, jangan takut karena ya we're here for a reason gitu. Jadi menurut aku sih harus terus jalan ke depan, lakukan apa yang kalian suka, fight for you. Dan jikalau kalian mulai mulai bingung, mulai ragu sama apa yang kalian lakukan sekarang, ingat aja bahwa mungkin kalian melakukan ini gak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga banyak orang lain yang juga menerima kebaikannya dari apa yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Jadi itu sih, teruslah jalan ke depan. Terima kasih.